Persib Bandung gusur Persija Jakarta. Persib Bandung menggeser Persija Jakarta di klasemen Liga 1 2022-2023. Maung Bandung baru saja mengalahkan Arema FC saat bertanding di Stadion Pakansari Kamis 23 Februari 2023. Persik menang tipis atas Singoedan. Gol dari Mark Klok yang menjadi penentu kemenangan tim asuhan Luis Mia itu. Dengan tambahan 3 poin ini, Persib kini sudah membukukan sebanyak 52 poin. Pangeran Biru duduk di posisi kedua klasemen Liga 1, menggeser Persija yang mengumpulkan 50 poin. PSM Makassar masih kukuh di posisi pertama klasemen Liga 1 dengan raihan 53 poin. Melengkapi posisi 4 besar ada Bali United dengan koleksi 43 poin. Rezaldi Hehanusa merasa berkembang di Persib. Baik sayap anyar Persib Bandung, Rezaldi Hehanusa tampil cukup mengesankan bersama Maung Bandung. Mantan bek sayap Persija Jakarta itu pun mengakui dirinya berkembang lagi setelah bergabung bersama tim asuhan Luis Mia itu. Rezaldi Hehanusa bangkit setelah cukup lama diparkir di Persija karena sempat mengalami cedera yang cukup serius. Namun kini pemain yang karib disapa bule itu bangkit setelah bergabung bersama Persib Bandung. Dalam 5 pertandingan bersama Persib, Rezaldi sudah memberikan 3 assist, yaitu ketika Persib menang 2-1 atas PSIS Semarang, kalah 1-2 dari PSM Makassar, dan menang 3-1 atas Rans Nusantara FC. Zanadin Faris absen latihan jelang keberangkatan Timnas Indonesia U20. Gelandang andalan Timnas Indonesia U20, Zanadin Faris harus absen dalam sesi latihan terakhir menjelang jadwal keberangkatan ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U20 2023. Absennya Zanadin Faris pada sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U20 ini tak terlepas dari cedera yang dialaminya seusai laga melawan Guatemala U20 pada turnamen mini internasional. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Selasa 21 Februari 2023 itu, Zanadin Faris sejatinya tampil sejak menit awal. Namun pemain asal Persis Solo ini harus ditarik keluar Sintayong pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-57 dan digantikan oleh Reza Aditya Nugraha. Ditemani Ketua Viking, Bos Persib temui fans Persikabo. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono didampingi Ketua Panpel Budi Bram dan Ketua Viking Heru Joko bertemu dengan 2 orang perwakilan Persikabo fans dari Ultras Persikabo Kurvasul atau UPCS. Pertemuan dilakukan sebelum kick-off pertandingan Persib versus Arema FC, tepatnya di Gate 10 Stadion Pakansari Kamis 23 Februari 2023. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas kondisi terkini dan silaturahmi pasca terjadinya pencoretan logo Persikabo 1973. Di antaranya vandalisme di salah satu sudut stadion dan penyerangan bus yang ditumpangi Boboto saat hendak pulang ke Bandung usai menyaksikan pertandingan Persib versus Rans Nusantara FC pekan lalu. Kepada media, Teddy Cahyono mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan antara Bogor dan Bandung seperti sesuai marwah sepak bola yang mengedepankan respek. Thomas Doll akui sulit kalahkan Barito Putra karena kehilangan banyak pemain. Thomas Doll berbicara soal sulitnya kalahkan Barito Putra kala Persija Jakarta kehilangan banyak pemain. Sebab ada 9 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U20, selagi 3 pemain asing dalam kondisi yang tidak bugar. Macan Kemayoran sukses merengkuh kemenangan penting dalam laga lanjutan Liga 1 2022-2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Rabu 22 Februari 2023 sore waktu Indonesia Barat untuk menjaga asa menjadi juara. Namun mereka perlu meraihnya dengan susah payah untuk bangkit dari ketertinggalan sebelum menang dengan skor 2-1. Thomas Doll memuji penampilan Persija yang tampil apik dalam laga ini. Namun demikian, dia mengakui bahwa ketiadaan banyak pemain akibat dipanggil Timnas Indonesia U20 dan ketiadaan 3 pemain asing telah membuatnya harus memutar otak demi mengklaim kemenangan. Pelatih Arema FC sebut Daisuke Sato cocok main sinetron. Sebuah kritikan pedas dilontarkan Iputu Gede kepada penggawa Persib Bandung Daisuke Sato. Menurut pelatih Arema FC tersebut, Sato cocok untuk bermain sinetron. Kritikan Putu berawal dari penilaiannya terhadap penampilan Sato dalam laga antara Persib Bandung dan Arema FC. Pada laga ini, pemain Filipina tersebut tampak sering terjatuh. Menurut Putu, hal tersebut merupakan upaya untuk membuang-buang waktu di tengah upaya Arema memperkecil ketertinggalan. Laga itu sempat diwarnai sejumlah insiden antar pemain kedua tim. Hal ini tak lepas dari tingginya tensi pemain mereka. Selain itu, laga juga sempat terhenti karena ada beberapa pemain yang bertumbangan dan harus mendapat perawatan. Erick Thohir rangkap jabatan Menteri BUMN dan Ketua PSSI. Erick Thohir kini tercatat merangkap 2 jabatan penting. Selain masih menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN, Erick juga menjadi Ketua PSSI. Pria berusia 52 tahun itu memilih untuk rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI. Ramai di media sosial terkait tuduhan pelanggaran aturan terhadap Erick Thohir karena double job merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 23 tentang Kementerian Negara. Berdasarkan undang-undang itu, Menteri dilarang rangkap jabatan
sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN atau APBD. Lewat utas di akun Twitternya, Aksanul Kossasi selaku anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI mencoba menjelaskan terkait kucuran APBN kepada PSSI. Menurutnya yang dibantu negara adalah Timnas. Operasional PSSI dan cabang olahraga lain tidak dibiayai negara. Semua cabur yang bertanding dalam event resmi internasional akan dibantu negara melalui Kemenpora atau KONI. Perjuangan Hugo Samir agar dilirik Sintayong. Salah satu skuad Timnas Indonesia U20, Hugo Samir rela berlatih sampai punggung retak di TC Timnas Indonesia U20. Ini dia lakukan agar dilirik Sintayong untuk menjadi pemain utama. Sintayong belum 100% berani menurunkan Hugo Samir dalam 90 menit pertandingan. Hugo Samir kerap hadir dari bangku cadangan ketika turnamen ini digelar. Sintayong pernah memuji penampilan Hugo Samir yang mengatakan dari segi kecepatan Hugo baik, tapi masih perlu usaha agar bisa adaptasi. Hugo Samir salah satu wajah baru yang dipanggil pelatih Sintayong buat memperkuat Timnas Indonesia U20 persiapan menuju Piala Asia U20 2023. Hugo adalah anak kandung dari pelatih Jackson F. Tiago. Meski begitu, Sintayong merasa Hugo Samir harus kerja keras lagi meski ia mengakui sang pemain punya kecepatan yang luar biasa.